Mereka bilang cinta itu buta, tapi bagiku cinta adalah racun yang perlahan menghancurkan warisan ayahku. Aku berdiri di atas puing-puing pengkhianatan, menatap pria yang pernah kupuja, kini menjadi asing yang paling kejam. Namaku Larasati, dan ini bukan hanya tentang bagaimana aku jatuh, tapi tentang bagaimana aku menenun kembali takdirku dari helai benang yang telah koyak. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Inilah kisah perjuangan, air mata, dan kebangkitan yang akan mengubah sudut pandangmu tentang kesetiaan. Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, pastikan kamu klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode dramatis dari perjalanan Larasati Samudra. Mari kita mulai. Cahaya lilin temara memantul di permukaan meja kayu jati yang sudah kupoles hingga mengkilap. Malam ini, rumah kami beraroma melati dan panggangan daging premium. Aku merapikan gaun satin berwarna nude yang kupakai, memastikan tidak ada satu lipatan pun yang mengganggu penampilan. Hari ini adalah perayaan 10 tahun pernikahan kami. 10 tahun yang orang-orang sebut sebagai dekade emas. Laras, kamu tampak luar biasa malam ini. Suara bariton itu memecah lamunanku. Aku menoleh dan mendapati Aris berdiri di ambang pintu ruang makan. Ia masih mengenakan kemeja kerja yang lengannya digulung hingga siku, namun ketampanannya tidak berkurang sedikit pun. Di tangannya, sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua digenggam dengan erat. 10 tahun, Riz, aku hampir tidak percaya kita sampai di titik ini. Jawabku lembut sambil melangkah mendekat. Aris memeluk pinggangku, kecupan ringan mendarat di keningku. Ini hanya awal sayang. Aku berjanji akan memberikan 10, 20, bahkan 50 tahun lagi yang lebih indah dari ini. Kamu tahu kan betapa kerasnya aku bekerja hanya untuk memastikan kamu dan anak-anak tidak pernah kekurangan sedikit pun? Aku mengangguk dalam pelukannya. Aris memang suami sempurna. Dari seorang pemuda yang tidak punya apa-apa saat kami menikah dulu, ia menjelma menjadi pengusaha sukses dengan gurita bisnis di bidang properti. Ia adalah pahlawan yang mengangkatku dari keterpurukan masa lalu, saat keluarga besarku bangkrut total dan aku harus kehilangan ayah yang jatuh sakit karena tekanan hidup. Buka ini, bisiknya sambil menyerahkan kotak biru itu. Di dalamnya sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk tetesan air berkilauan diterpa cahaya lampu. Sangat indah. Sangat mahal. Aris, ini terlalu berlebihan. Tidak ada yang terlalu berlebihan untuk wanita yang setia menemaniku dari nol, Laras. Ingat itu. Kami makan malam dengan penuh tawa, membicarakan rencana liburan ke Eropa bulan depan dan progres sekolah anak-anak. Semuanya terasa begitu manis, begitu tertata, seolah-olah hidup kami adalah sebuah lukisan yang tidak boleh memiliki satu noda pun. Namun, saat Aris pergi ke kamar mandi, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Biasanya aku bukan tipe istri yang suka memeriksa ponsel suami, namun kalimat di layar kunci itu menangkap mataku. Rumah lama itu sudah dihancurkan. Semua berkas di brankas tersembunyi sudah diamankan. Tidak akan ada yang tahu siapa dalang di balik kejadian 20 tahun lalu itu, Pak Aris. Jantungku berdegup kencang. 20 tahun lalu, itu adalah tahun di mana perusahaan ayahku runtuh dan keluarga kami kehilangan segalanya dalam semalam. Suara langkah kaki Aris terdengar kembali. Dengan cepat aku memalingkan wajah dan berpura-pura sedang menyesap jus jerukku, meskipun tanganku kini terasa dingin seperti es. Ada apa sayang? Wajahmu pucat sekali. Tanya Aris dengan nada khawatir yang sangat tulus. Atau setidaknya selama 10 tahun ini aku menganggapnya tulus. Hanya terlalu bahagia, Riz, dustaku. Malam itu di balik kemewahan berlian yang melingkar di leherku, aku merasakan sebuah kedinginan yang mulai merayap ke dalam hati. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku menatap suamiku dan bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya pria yang sedang tidur di sampingku ini? Malam itu, tidurku tidak lagi nyenyak. Kata-kata di layar ponsel Aris terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Kejadian 20 tahun lalu. Angka itu terlalu spesifik untuk dianggap sebagai kebetulan. Itu adalah tahun yang sama ketika ayahku, seorang pengusaha tekstil yang disegani, jatuh dalam kehancuran finansial yang begitu mendadak hingga ia terserang stroke dan tidak pernah pulih kembali. Keesokan paginya,
Setelah Aris berangkat ke kantor dengan kecupan manis seperti biasa, aku tidak pergi ke butik. Aku justru melangkah ke gudang di lantai bawah rumah baru kami. Rumah ini besar, megah, dan baru kami tempati 3 bulan. Aris yang mengatur semua pemindahan barang. Ia bilang ia ingin aku terima jadi tanpa perlu lelah mengurusi kotak-kotak tua. Namun ada satu kotak kayu jati milik mendiang ayah yang bersikeras aku bawa sendiri. Mana kotak itu? Gumamku menggeser beberapa tumpukan kardus berisi dekorasi rumah. Setelah hampir 1 jam mencari, aku menemukannya di pojok paling gelap, tertutup kain penutup debu yang tebal. Kotak itu terkunci namun kuncinya selalu kusimpan di dalam laci riasku. Dengan tangan gemetar, aku membuka gemboknya. Bunyi klik kecil itu terasa seperti dentuman keras di telingaku. Di dalamnya ada tumpukan buku catatan lama, jam tangan rusak milik ayah dan berkas-berkas sisa likuidasi perusahaan yang sudah menguning. Aku membolak-balikan kertas-kertas itu hingga jemariku menyentuh sebuah amplop coklat besar yang terselip di bagian paling bawah. Di pojok amplop itu tertulis tangan ayah, hutang nyawa dan kepercayaan. Aku membukanya. Di dalamnya ada laporan audit internal yang tidak sempat diserahkan ke pihak berwajib karena ayah keburu tumbang. Lembar demi lembar kubaca dengan nafas yang mulai sesak. Di sana tertera nama-nama makelar saham bodong yang menguras aset perusahaan ayahku. Lalu mataku tertuju pada selembar foto lama yang terjatuh dari selipan laporan. Itu foto peresmian pabrik terakhir ayah. Ayah berdiri dengan gagah, dan di sampingnya ada seorang pemuda kurus yang sangat aku kenali. Pemuda itu memakai seragam pegawai rendahan namun tatapan matanya tajam dan ambisius. Pria itu adalah Aris. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama 10 tahun, Aris menceritakan kepadaku bahwa kami pertama kali bertemu di sebuah kafe saat aku sedang bekerja paruh waktu untuk membiayai pengobatan ibu beberapa tahun setelah ayah meninggal. Ia bilang ia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama tanpa tahu siapa aku sebelumnya. Tapi foto ini diambil 5 tahun sebelum pertemuan tidak sengaja kami. Aris adalah orang kepercayaan di bagian keuangan perusahaan ayahku. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu bekerja untuk ayah, Riz? Bisiku lirih, air mata mulai menggenang. Tiba-tiba suara pintu gudang yang berderik membuatku tersentak. Laras, sedang apa kamu di gudang yang berdebu ini? Suara itu lembut, namun di telingaku kini terasa seperti desisan yang mengancam. Aku menoleh sepelan-pelan. Aris berdiri di sana, menghalangi cahaya lampu yang masuk dari pintu. Wajahnya gelap karena membelakangi lampu, membuatnya tampak seperti bayangan besar yang siap menelanku. Aku hanya mencari foto lama ayah, kataku sambil menyembunyikan amplop itu di balik punggungku dengan cepat. Aris melangkah masuk. Setiap derap sepatunya di lantai semen gudang terasa menghujam dadaku. Ia tersenyum tapi matanya tidak ikut tersenyum. Matanya tertuju pada kotak kayu yang terbuka. Beberapa kenangan lebih baik dibiarkan terkubur, sayang. Itu hanya akan membuatmu sedih, ucapnya sambil mengulurkan tangan bermaksud membantuku berdiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa takut menyentuh tangan itu. Tangan yang selama ini membelai rambutku, mungkinkah tangan yang sama yang telah menulis surat kehancuran bagi keluargaku? Tanganku yang menyembunyikan amplop coklat itu berkeringat dingin. Aris masih berdiri di hadapanku, menyipitkan mata seolah mencoba menembus pertahananku. Aroma parfum maskulinnya yang biasanya menenangkan, kini terasa menyesakkan. Seperti aroma ancaman yang tersamar. Kenapa tanganmu di belakang, Laras? Tanya Aris lembut, namun ada nada selidik yang tajam. Hanya debu, Riz. Tanganku sangat kotor. Aku mencoba tertawa kecil meski suaranya terdengar sumbang di telingaku sendiri. Aris terdiam sejenak, lalu perlahan ia meraih pundakku. Pulanglah ke atas. Mandi dan istirahat. Aku tidak mau istriku sakit hanya karena membongkar barang rongsokan. Ia mengambil kotak kayu itu, menutupnya dengan kasar, lalu menguncinya kembali. Tindakannya begitu posesif, seolah ia ingin memastikan tidak ada lagi rahasia yang melompat keluar dari sana. Aku segera bergegas keluar, naik ke kamar dengan jantung yang masih berpacu liar. Begitu pintu kamarku kunci, aku merosot di balik pintu. Amplop coklat itu berhasil kuselundupkan di balik daster besarku. Dengan tangan gemetar, aku kembali membuka foto itu. Aku memperhatikan lebih jeli. Di belakang foto itu ada tulisan tangan ayah yang sangat kecil, hampir tidak terbaca. Aris Munandar. Anak muda yang brilian. Dia yang memegang kunci sistem keamanan keuangan kita. Aku sangat mempercayainya. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hatiku.
Ayah sangat mempercayainya. Padahal, setahu aku Aris selalu mengaku memulai kariernya sebagai kurir di sebuah perusahaan logistik di luar kota sebelum akhirnya sukses. Dia tidak pernah menyebut nama perusahaan ayah, Samudra Tekstil. Tidak sekalipun, rasa ingin tahuku berubah menjadi obsesi yang menyakitkan. Aku mengambil laptop dan mulai mencari nama Aris Munandar di arsip berita digital tahun-tahun kebangkrutan ayah. Internet zaman itu belum secanggih sekarang, tapi aku beruntung. Di sebuah blog lama milik mantan karyawan ayah, aku menemukan sebuah tulisan pendek. Tragedi Samudra Tekstil bukan karena pasar lesu, tapi karena pengalihan aset besar-besaran ke rekening siluman. Orang terakhir yang memegang kode akses itu menghilang tanpa jejak saat Pak Samudra jatuh stroke. Aku menutup mulutku agar jeritanku tidak pecah. Pria yang menghilang itu adalah pria yang kini sedang memelukku setiap malam. Pria yang memberikan kalung berlian padaku kemarin malam adalah pria yang mungkin merampas rumah, harta, dan kebahagiaan masa mudaku. Tiba-tiba suara ketukan di pintu kamar membuatku tersentak hingga laptopku hampir jatuh. Laras, buka pintunya. Aku membawakan teh hangat untukmu. Suara Aris terdengar dari balik pintu. Aku segera menyembunyikan amplop itu di bawah kasur dan menghapus riwayat pencarian di laptop. Aku membuka pintu dengan wajah yang diusahakan seceria mungkin. Aris masuk membawa cangkir keramik. Ia meletakkannya di meja rias, lalu matanya tertuju pada leherku. Kenapa kalungnya dilepas? Aku lebih suka melihatmu memakainya. Ucapnya sambil menyentuh leherku yang polos. Jemarinya yang dingin membuatku bergidik. Aku hanya takut hilang saat bersih-bersih di gudang tadi. Jawabku pelan. Aris mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Ia menatap mataku dalam-dalam, mencari-cari sesuatu di sana. Laras, kejujuran adalah fondasi rumah tangga kita. Kamu tahu itu kan? Jika ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, katakan padaku. Jangan menyimpannya sendiri. Aku menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti nasihat, namun di matanya aku melihat sebuah peringatan. Jangan menggali lebih dalam, atau kamu akan menyesal. Tentu saja, Riz, tidak ada yang kusembunyikan. Dustaku. Sementara di dalam hati aku berteriak, siapa kamu sebenarnya, Aris? Dan apa yang kamu lakukan pada keluargaku? Malam itu saat Aris tertidur lelap di sampingku, aku menatap langit-langit kamar dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Hidupku yang perfect itu ternyata dibangun di atas puing-puing kehancuran orang tuaku. Dan perjalananku untuk mengungkap kebenaran ini baru saja bermulai. Keesokan harinya Aris mengabarkan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan proyek selama 3 hari. Biasanya aku akan merasa sedih dan merindukannya. Tetapi kali ini keberangkatannya adalah nafas lega yang kubutuhkan. Begitu mobilnya meninggalkan pelataran rumah, aku segera bertindak. Aku tidak bisa hanya mengandalkan ingatan atau foto lama. Aku butuh bukti hitam di atas putih. Tujuan pertamaku adalah Pak Broto, mantan akuntan senior di perusahaan ayah yang kini tinggal di pinggiran kota. Dulu ia adalah orang yang paling vokal menyebut ada sabotase, namun suaranya dibungkam oleh hukum. Setelah menempuh perjalanan 2 jam, aku sampai di sebuah rumah kecil yang sederhana. Pak Broto yang kini sudah sepuh dan duduk di kursi roda, menatapku dengan mata yang mulai kabur. Laras? Anak Pak Samudra? Suaranya bergetar. Iya, Pak. Saya ingin bertanya tentang kejadian 20 tahun lalu. Tentang seseorang bernama Aris Munandar. Mendengar nama itu, raut wajah Pak Broto berubah drastis. Ia tampak takutan. Matanya melirik ke arah jalanan seolah-olah ada yang mengawasi. Laras, pulanglah. Jangan menggali kuburan lama. Itu berbahaya. Bisiknya parau. Tolong, Pak. Saya menikah dengannya. Saya hidup 10 tahun dengan pria yang mungkin merampas rumah, harta, dan kebahagiaan masa mudaku. Tangisku pecah. Pak Broto terdiam lama lalu ia memintaku mengambilkan sebuah koper tua di atas lemari. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah salinan laporan mutasi bank yang sudah sangat usang. Dulu Aris adalah orang yang memegang kode otorisasi transfer. Ada aliran dana besar yang masuk ke rekening pribadinya tepat 1 hari sebelum perusahaan dinyatakan pailit. Saya punya buktinya. Tapi sebelum saya bisa melapor, rumah saya didatangi orang asing yang mengancam keselamatan keluarga saya. Saya terpaksa bungkam dan menghilang. Aku membaca dokumen itu. Angkanya fantastis. Dan benar,
Nama pemilik rekening itu adalah Aris Munandar. Duniamu serasa runtuh. 10 tahun aku mencintai pria yang membangun istana di atas makam kehormatan ayahku. Namun, saat aku hendak memasukkan dokumen itu ke tas, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depan pagar rumah Pak Broto. Jantungku mencelos. Laras, mereka datang. Kamu harus pergi lewat pintu belakang. Seru Pak Broto dengan wajah pucat pasih. Aku segera berlari menembus dapur dan keluar melalui pintu kecil yang menuju ke perkebunan warga. Aku terus berlari tanpa menoleh, mendekap tas yang berisi bukti itu seolah itu adalah nyawaku. Nafasku tersengal-sengal, kakiku tersangkut akar pohon hingga aku jatuh tersungkur. Tiba-tiba, ponselku di saku bergetar. Sebuah panggilan masuk, nama di layar membuatku membeku. Suamiku, Aris. Dengan tangan gemetar aku menggeser tombol hijau. Halo sayang, kamu di mana? Aku tadi menelepon ke rumah tapi asisten bilang kamu pergi sejak pagi. Suara Aris terdengar sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang berada di luar kota. Oh begitu, tapi asisten butikmu bilang kamu tidak datang ke sana hari ini. Jeda sejenak. Keheningan di seberang telepon terasa sangat mencekam. Laras, aku sudah bilang kan? Jangan melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirimu sendiri. Pulanglah sekarang. Aku sudah di rumah. Darahku serasa berhenti mengalir. Aris tidak sedang di luar kota. Ia menjebakku. Ia tahu kemana aku pergi. Aku berdiri dengan kaki lemas menatap ke arah jalan raya di kejauhan. Aku sadar, saat ini aku bukan lagi seorang istri yang sedang pulang ke rumah, tapi seekor mangsa yang sedang berjalan masuk ke dalam kandang singa. Aku berdiri di depan pintu rumah megah kami dengan tubuh yang masih gemetar. Setiap sendi di kakiku terasa lemas, namun aku harus menguatkan diri. Dokumen dari Pak Broto sudah kuselipkan di balik lapisan dalam tasku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantung yang berisik, lalu memutar kenop pintu. Ruang tamu begitu gelap, hanya ada cahaya rembulan yang masuk melalui jendela besar. Di tengah ruangan, Aris duduk di sofa tunggalnya, menyesap secangkir teh dalam kegelapan. Kamu pulang terlambat, Laras. Suaranya datar, tanpa emosi, namun sanggup membuat bulu kudukku berdiri. Aku menyalakan lampu dinding. Aris, kamu bilang sedang di luar kota. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Aris berdiri, melangkah perlahan mendekatiku. Ia meletakkan cangkirnya di meja dengan dentingan yang menggema di ruangan sunyi itu. Aku membatalkannya. Firasatku tidak enak, dan ternyata benar. Aku pulang ke rumah yang kosong. Istriku berbohong soal keberadaannya. Kenapa, Laras? Aku hanya butuh udara segar, Riz. Aku pergi ke pinggiran kota untuk mencari inspirasi desain baru. Jawabku, mencoba mempertahankan nada suara yang stabil. Aris meraih tas yang kugenggam erat. Biar aku bawakan tasmu. Kamu kelihatan sangat lelah. Tidak perlu. Aku menarik tasku kembali dengan refleks yang terlalu cepat. Suasana seketika membeku. Mata Aris menyipit, menatap tas itu dengan penuh selidik. Ada keheningan yang menyesakkan selama beberapa detik sebelum ia akhirnya tersenyum. Sebuah senyum yang tidak lagi terasa hangat, melainkan penuh tipu daya. Baiklah, kalau itu maumu. Mandilah, aku sudah menyiapkan makan malam. Aku segera berlari ke kamar dan mengunci pintu. Namun saat aku hendak menyembunyikan dokumen itu, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Kamera kecil di sudut plafon kamar kami, yang selama ini Aris katakan sebagai sistem keamanan untuk menjaga perhiasanku, kini lampunya berkedip merah. Dia mengawasiku. Setiap gerak-gerikku di dalam kamar ini terekam. Aku berpura-pura tenang, masuk ke kamar mandi dan menyalakan air agar suaranya menyamarkan kegiatanku. Di dalam sana, aku membuka tas dan menyadari bahwa ponselku telah kehilangan sinyal secara total. Aris telah memasang signal jammer di rumah ini. Aku terperangkap. Saat aku keluar dari kamar mandi, aku menemukan Aris sudah berada di dalam kamar. Ia sedang berdiri di depan lemari pakaianku, memegang sebuah koper kecil yang sudah ia kemas. Untuk apa koper ini, Riz? Tanyaku dengan suara tercekak. Demi keamananmu, sayang. Akhir-akhir ini kamu tampak tidak stabil. Aku sudah memutuskan mulai besok kamu tidak perlu ke butik lagi. Semua urusan luar akan ditangani oleh orang-orangku. Kamu hanya perlu beristirahat di rumah ini, di bawah pengawasanku. Kamu mengurungku? Suaraku mendinggi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aris berjalan mendekat, membelai pipiku dengan punggung tangannya.
Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, sayang. Aku tidak ingin masa lalu yang sudah mati itu merusak kebahagiaan kita. Apapun yang kamu temukan hari ini, lupakanlah. Anggap itu hanya mimpi buruk. Ia mengecup keningku lalu melangkah keluar dan mengunci pintu kamar dari luar. Aku mendengar bunyi gerendel yang digeser. Aku terhuyung dan jatuh duduk di lantai. Di luar jendela, aku melihat mobil hitam yang tadi ada di rumah Pak Broto kini terparkir di depan gerbang rumahku. Aris bukan hanya menyembunyikan rahasia, dia sedang menjaga agar rahasia itu tidak pernah keluar, meskipun ia harus menjadikanku tawanan di rumahku sendiri. Malam itu kamarku yang mewah berubah menjadi sel penjara yang dingin. Aku mencoba memutar kenop pintu berkali-kali, namun nihil. Aris benar-benar telah mengunci seluruh aksesku. Aku terduduk di tepi ranjang menatap pantulan diriku di cermin meja rias. Wanita di dalam cermin itu tampak begitu rapuh, tapi di balik matanya, api kemarahan mulai menyala. Aku tidak boleh menyerah. Jika Aris mengira 10 tahun ketaatanku adalah tanda kelemahanku, dia salah besar. Aku mulai menggeledak setiap sudut kamar, mencari celah. Ponselku mati total karena alat pengacak sinyal yang dipasangnya. Namun mataku tertuju pada tablet lama milik anak kita yang tertinggal di bawah kolong tempat tidur. Aku meraihnya dengan harapan tipis. Alat itu tidak memiliki kartu SIM, tapi mungkin ia masih bisa menangkap sinyal WiFi rumah ini jika Aris terlupa mematikan akses tamu. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan tablet itu. Layarnya menyala redup. Aku mencari jaringan. Ada satu, sinyal WiFi gas yang biasa digunakan oleh asisten rumah tangga. Aris terlalu fokus mengunci ponselku hingga ia melupakan perangkat kecil ini. Aku tidak bisa melakukan panggilan suara, tapi aku bisa mengirim satu email yang menentukan hidup dan matiku. Aku mengetik alamat email sepupuku, seorang jurnalis investigasi yang sudah lama tidak kuhubungi karena Aris selalu menjauhkanku dari keluarga besarku. Bayu, ini Laras. Aku dalam bahaya. Aris terlibat dalam kehancuran ayah 20 tahun lalu. Aku punya bukti transfernya. Jika dalam 24 jam aku tidak memberimu kabar lagi, tolong datangi rumahku dengan bantuan pihak berwargan. Tolong, Bay, jangan balas email ini. Dia mengawasiku. Baru saja aku menekan tombol send, terdengar langkah kaki berat di lorong. Aku segera mematikan tablet dan menyelipkannya kembali ke bawah kolong. Pintu terbuka. Aris masuk membawa nampan berisi segelas susu hangat dan sepiring roti. Wajahnya tampak begitu tenang, seolah-olah ia tidak baru saja mengurung istrinya sendiri. "Minumlah, kamu butuh energi untuk berpikir jernih, Laras," katanya sambil meletakkan nampan itu di meja nakas. Aku menatap susu itu dengan curiga. "Apa ini, Riz? Obat penenang lagi?" Aris terkekeh pelan, suara yang kini terdengar sangat menyeramkan di telingaku. "Hanya susu, sayang. Aku hanya ingin kamu tenang. Aku tahu kamu merasa dikhianati karena foto itu, tapi percayalah, semua yang aku lakukan, termasuk mengambil alih aset ayahmu dulu, adalah agar aku punya kekuatan untuk memilikimu. Jika aku tetap menjadi pegawai rendahan, ayahmu tidak akan pernah merestui kita." Aku terperangah. "Jadi kamu menghancurkan keluargaku hanya agar kamu bisa memilikiku sebagai petrofi pemenanganmu?" Aris mendekat, jemarinya membelai pipiku dengan punggung tangannya. "Aku menyelamatkanmu dari kemiskinan, Laras. Tanpa aku kamu tidak akan punya apa-apa. Sekarang, jadilah istri yang baik. Lupakan kertas-kertas busuk itu, atau aku terpaksa menjauhkanmu dari anak-anak agar mereka tidak terpengaruh oleh pikiran burukmu." Ancamannya menghantamku tepat di ulu hati. Anak-anak, dia tahu itu adalah titik lemahku. "Kamu monster, Aris," bisikku lirih. Aris hanya tersenyum dingin, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh. "Oh, aku lupa memberitahu kamu. Aku menemukan tablet lama di bawah kasur saat kamu mandi tadi sore. Aku sudah mengambilnya, jadi jangan berharap pada sinyal yang tidak ada." Duniaku runtuh. Dia sudah tahu. Email itu, apakah sempat terkirim? Begitu pintu tertutup dan terkunci kembali, aku berlari ke bawah kolong. Benar saja, tablet itu sudah tidak ada. Aku terjatuh lemas di lantai. Aku tidak tahu apakah pesanku sampai pada Bayu atau justru tertahan di outbox. Namun di tengah keputusasaan itu, mataku menangkap sesuatu di dekat jendela. Sebuah botol kaca bekas vitamin yang masih ada di meja. Aku teringat balkon kamar ini langsung menghadap ke area taman belakang yang sering dilewati oleh kurir paket atau tetangga yang lari pagi. Aku mengambil secari kertas kecil menuliskan alamat dan kata tolong dengan lipstik merahku, memasukkannya ke dalam botol dan melilitnya dengan kain agar tidak pecah saat jatuh. Dengan gerakan cepat, aku membuka jendela sedikit, lalu melemparkan botol itu ke arah semak-semak di dekat pagar luar. Itu adalah satu-satunya peluru terakhirku sebelum Aris benar-benar memutus hubunganku dengan dunia luar sepenuhnya.
Matahari pagi menembus celah gorden, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Aku terbangun dengan tekad baru. Jika Aris ingin aku menjadi istri yang penurut, maka aku akan memberinya pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Aku harus keluar dari kamar ini, dan satu-satunya cara adalah dengan meyakinkannya bahwa aku telah patah. Aku menghapus sisa air mata, merapikan rambut, dan mengenakan kalung berlian pemberiannya. Saat pintu kamar terbuka dan Aris muncul dengan wajah menyelidiki, aku tidak lagi menatapnya dengan kemarahan. Aku menatapnya dengan kekosongan. Riz, semalam aku tidak bisa tidur. Suaraku parau, sengaja kubuat terdengar rapuh. Aku sadar, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Anak-anak, aku merindukan mereka. Aris terdiam di ambang pintu. Matanya memicing, mencari kebohongan. Benarkah, Laras? Atau ini hanya taktikmu? Aku berjalan mendekat, meraih tangan yang dingin dan menempelkannya ke pipiku. Lihat aku tidak punya ponsel, tidak punya uang, dan rumah ini dijaga ketat. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu. Tolong, jangan jauhkan aku dari anak-anak. Ketegangan di bahu Aris tampak mengendur. Dia adalah pria yang haus akan pengakuan dan kendali. Melihatku menyerah adalah kemenangan terbesarnya. Bagus kalau kamu sadar, sayang, ucapnya sambil mengecup keningku. Aku hanya ingin melindungimu dari kebenaran yang menyakitkan. Ayo, sarapan bersama anak-anak. Di meja makan, aku bersikap seolah semuanya normal. Aku menyuapi si bungsu dan berbincang ringan tentang sekolah mereka. Namun, otakku bekerja keras. Aku memperhatikan rutinitas penjaga di depan gerbang dan mencatat kapan Aris meletakkan kunci cadangan mobilnya. Satu-satunya tujuanku sekarang, mengambil kembali dokumen dari Pak Broto yang disita Aris dan membawanya ke kantor polisi pusat, bukan polisi setempat yang mungkin sudah ia pengaruhi. Riz, bolehkah aku ke taman belakang? Aku ingin menghirup udara segar. Izinku dengan nada paling manis yang kupunya. Aris mengangguk. Tentu, tapi ingat, Laras, jangan mendekati pagar. Aku melangkah ke taman dengan jantung berdebar. Mataku tertuju pada semak-semak tempat aku melemparkan botol semalam. Hatiku mencelos. Botol itu tidak ada di sana. Apakah sudah diambil orang, atau justru ditemukan oleh anak buah Aris? Tiba-tiba seorang tukang kebun baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya mendekati arahku sambil memotong rumput. Dia mengenakan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Saat ia berada cukup dekat, ia bergumam tanpa menoleh padaku. Botolnya sudah saya ambil. Pesan sudah diteruskan ke Pak Bayu. Tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya. Nafas kuda terhasan. Bayu menerima pesanku. Harapan yang tadinya padam kini menyala kembali dengan hebat. Namun, kegembiraanku terhenti saat aku melihat Aris berdiri di balkon lantai 2, mengawasi setiap gerak-geriku dengan teropong di tangannya. Aku segera membuang muka dan berpura-pura memetik bunga mawar. Aku harus menghadapi rintangan pertama. Bagaimana cara mendapatkan kembali dokumen itu dari brankas pribadi Aris di ruang kerjanya yang selalu terkunci dengan kode digital. Malam ini sandiwaraku harus naik level. Aku harus mencari tahu kode itu. Meski itu berarti aku harus masuk ke dalam perangkap paling berbahaya yang pernah ia buat. Malam itu, rumah terasa seperti kuburan yang megah. Aris sudah terlelap di sampingku setelah aku sengaja memasakkan makanan kesukaannya dan berbincang hingga ia benar-benar memegang kendali atas diriku. Aku menunggu hingga nafasnya terdengar teratur dan berat. Perlahan, aku bangkit. Jantungku berdentum sangat keras hingga aku takut suaranya akan membangunkan pria di sampingku ini. Dengan bertelanjang kaki, aku keluar kamar dan melintasi lorong menuju ruang kerja Aris. Aku tahu pintu itu menggunakan kunci kode digital. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah peduli apa kodenya. Tapi sore tadi, aku memperhatikan pantulan jemari Aris di cermin koridor saat membukanya. 0705. Itu adalah tanggal pernikahan kami. Sebuah ironi yang pahit, dia menggunakan hari yang kuanggap paling bahagia sebagai sandi untuk menyembunyikan dosa-dosanya. Klik. Pintu terbuka. Ruangan itu beraroma cerutu dan kulit. Aku segera menuju meja kerjanya yang besar. Aku tidak berani menyalakan lampu. Hanya mengandalkan senter kecil yang kusembunyikan di saku daster. Aku memeriksa dari laci demi laci, namun kosong. Pandanganku tertuju pada sebuah lukisan besar di balik meja kerjanya. Aku geser bingkainya perlahan, dan di sanalah ia. Sebuah berangkas besi tertanam di dinding.
Aku mencoba kode yang sama. 0705. Gagal. Aku mencoba tanggal lahir anak-anak. Gagal. Keringat dingin membasahi bakungku. Aku mencoba satu tanggal lagi. Sebuah tanggal yang selama ini dianggap sebagai tragedi nasional di keluargaku. 1411. Dip. Lampu brankas berubah menjadi hijau. Pintu brankas terbuka pelan. Di dalamnya, aku menemukan amplop coklat dari Pak Broto yang ia sita, namun ada satu dokumen lain di bawahnya. Sebuah map plastik hitam berisi data medis. Aku membukanya dengan rasa ingin tahu yang mencekam. Itu adalah rekam medis ayahku dari rumah sakit 20 tahun lalu. Di sana, terlampir sebuah catatan dari seorang perawat yang tidak pernah sampai ke polisi. Isinya menyatakan bahwa pada malam ayah terkena stroke, ada seseorang yang masuk ke kamarnya dan sengaja mencabut kabel telepon serta menyembunyikan obat darurat ayah. Di bawah catatan itu, ada sebuah tanda terima pembayaran besar kepada perawat tersebut agar ia tutup mulut dan pindah ke luar negeri. Pengirimnya adalah sebuah perusahaan cangkang atas nama Aris. Lututku lemas. Aris tidak hanya mencuri harta kami. Dia sengaja membiarkan ayahku kehilangan kesempatan untuk selamat. Dia secara perlahan membiarkan ayah pergi agar tidak ada yang bisa menuntutnya. Sangat menakjubkan, bukan? Bagaimana sebuah kelalaian kecil bisa mengubah nasib sebuah keluarga. Suara itu datang dari kegelapan di sudut ruangan. Aku tersentak hingga map di dalam tanganku terjatuh. Aris berdiri di sana, bersandar pada pintu yang entah kapan ia tutup. Dia tidak memakai baju tidur. Dia masih mengenakan pakaian lengkap. Dia tidak pernah tidur. Dia menungguku. Riz, kamu membiarkan ayah meninggal? Suaraku bergetar hebat, nyaris hilang. Aris melangkah maju, sorot matanya tidak lagi tenang, melainkan dingin dan tajam seperti mata pisau. Aku memberi ia jalan yang tenang. Laras, jika dia tetap hidup dan sadar, dia akan masuk penjara karena kegagalan perusahaannya sendiri. Aku menyelamatkan martabatnya dan aku menyelamatkanmu. Kamu pembunuh, teriakku tertahan. Aku adalah orang yang membangunkan istana ini, Laras. Bentaknya, suaranya naik satu nada, namun tetap terkendali. Dia merampas map itu dari tanganku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk menjadi istri yang bahagia, tanpa harus tahu sisi gelap dunia ini. Tapi kamu lebih memilih menjadi detektif. Dia mencengkeram lenganku, tidak sakit, tapi sangat kuat hingga aku tidak bisa lepas. Besok, kita akan pindah ke rumah peristirahatan di pegunungan. Tanpa asisten, tanpa tukang kebun, dan tanpa akses apapun. Kamu butuh waktu untuk sembuh dari obsesimu ini. Aku menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Rintanganku sekarang bukan lagi sekedar dinding rumah ini, tapi seorang pria yang siap melakukan apa saja agar sejarah yang ia tulis tidak pernah direvisi. Perjalanan menuju rumah pegunungan itu terasa seperti iring-iringan jenazah bagi nuraniku. Aris mengemudi dalam diam, sementara aku menatap keluar jendela. Melihat pemukiman yang perlahan digantikan oleh hutan pinus yang rapat dan kabur pegunungan yang dingin. Aku tidak membawa apa-apa selain pakaian di badan, dan satu hal yang berhasil kuselipkan di dalam lipatan kain dasterku. Sebuah flash disk kecil berisi pindaian dokumen medis ayah yang sempat kubuat dengan kamera rahasia di pulpen yang kutemukan di meja kerjanya tadi malam. Rumah itu berdiri di pinggir tebing, terisolasi dari tetangga manapun. Begitu kami masuk, Aris langsung mengunci pintu utama dan menyimpan kuncinya di saku celananya. Di sini udara sangat bersih, Laras. Cocok untuk menjernihkan pikiranmu yang kacau, ucapnya sambil menyalakan perapian. Aku tidak menjawab. Aku berjalan ke jendela. Di luar, hujan mulai turun, membuat jalanan setapak yang sempit itu semakin licin dan berbahaya. Tidak ada sinyal, tidak ada telepon kabel. Aris benar-benar telah memutus duniaku. Kenapa kamu melakukan ini, Riz? Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan membuatku merasa seperti tahanan. Suaraku bergetar, mencoba memancing sisi kemanusiaannya. Aris mendekat, membelai bahuku. Cinta butuh pengorbanan, sayang. Aku berkorban demi masa depan kita. Dan sekarang kamu harus berkorban sedikit demi ketenangan kita. Aku akan memasak untukmu malam ini. Saat Aris sibuk di dapur, aku menyadari satu hal. Aris sangat teliti, tapi dia memiliki satu kelemahan, kesombongan. Dia yakin aku tidak akan berani keluar di tengah badai pegunungan. Aku melihat ke arah gudang kecil di belakang dapur. Di sana ada sebuah generator listrik cadangan. Jika aku bisa mematikan aliran listrik rumah ini secara total,
Sistem pengunci pintu digital di pintu belakang mungkin akan terbuka secara otomatis selama beberapa detik sebagai protokol keselamatan kebakaran. Fitur standar yang pernah ia pamerkan saat membeli rumah ini. Aku harus menunggu tengah malam. Hujan semakin deras. Suara petir menyambar, menyamarkan langkah kakiku saat aku mengendap ke arah panel listrik di luar dapur. Tanganku gemetar karena dingin dan ketakutan. Dengan sekali tarikan, aku memutus saklar utama. Gelap total. Suara Aris terdengar berteriak dari ruang tengah. "Laras, kamu di mana?" Aku berlari ke pintu belakang. Benar saja, bunyi klik terdengar. Pintu terbuka. Aku berlari keluar menerjang hujan deras dan angin kencang yang menusuk tulang. Aku tidak tahu kemana arah jalan raya. Aku hanya tahu aku harus menjauh. Namun baru beberapa meter berlari, lampu sorot mobil Aris tiba-tiba menyala dari arah garasi. Dia tidak mencariku dengan senter. Dia langsung menuju mobil. "Laras, kembali. Kamu akan terjatuh ke jurang dalam kondisi seperti ini." Suaranya menggelegar melalui pengeras suara mobil. Aku terus berlari. Napasku tersengal-sengal. Kakiku terperosok ke dalam lumpur. Di depan sana aku melihat sebuah cahaya redup. Mungkin pos penjaga hutan atau rumah warga di bawah tebing. Aku terus memacu kakiku, meski badai seolah ingin merubuhkanku. Tiba-tiba, suara mesin mobil Aris terdengar semakin dekat di belakangku. Cahaya lampunya menyilaukan mataku. Di depanku adalah turunan tajam yang licin. Jika aku terus berlari, aku bisa jatuh. Jika aku berhenti, aku akan kembali ke dalam sangkar emas yang membunuh jiwaku. Aku meraba flashdisk di saku. Demi ayah, demi kebenaran. Aku memejamkan mata dan memilih untuk melompat ke arah semak-semak di lereng bukit. Tepat saat mobil Aris berhenti tepat di belakangku. Tubuhku berguling di atas tanah basah. Ranting-ranting pohon menggores lenganku. Namun aku tidak merasakan sakit. Rasa takut yang luar biasa telah mematikan syarafku. Aku berhenti berguling setelah membentur batang pohon besar. Di atas sana, di pinggir tebing, aku melihat lampu mobil Aris menyapu kegelapan hutan seperti mata monster yang mencari mangsa. "Laras, jangan konyol. Kamu bisa terluka." Teriakan Aris terdengar sayup-sayup di antara deru angin dan hujan. Aku meringkuk di balik pohon, menekan mulutku agar isak tangisku tidak terdengar. Aku melihat siluet Aris keluar dari mobil, memegang senter besar. Cahayanya berpendar ke kiri dan ke kanan, mendekat ke arah lereng bukit tempat aku terjatuh. Aku harus bergerak, sekarang atau tidak sama sekali. Dengan sisa tenaga, aku merangkak menjauh dari jangkauan lampu senternya. Aku mengikuti aliran air di tanah, berharap itu akan membimbingku ke tempat yang lebih rendah, ke pemukiman warga. Kepalaku pening dan penglihatanku mulai buram karena hujan yang masuk ke mata, tapi tangan ini terus menggenggam flashdisk di saku dasterku dengan erat. Setelah hampir 1 jam berjuang dalam kegelapan, aku melihat sebuah titik cahaya statis di kejauhan. Sebuah pondok kayu kecil dengan lampu teras yang temeram. Dengan sisa kekuatan, aku menyeret kakiku menuju sana. Tok tok tok. Aku menggedor pintu kayu itu dengan keputusasaan yang memuncak. "Tolong, tolong saya." Suaraku nyaris hilang tertelan suara petir. Pintu terbuka. Seorang wanita paruh badan dengan kain sarung menatapku dengan wajah terkejut. "Astaga, Nak, kamu kenapa?" "Tolong sembunyikan saya, jangan nyalakan lampu." Aku jatuh tersungkur di lantai terasnya sebelum kesadaranku benar-benar hilang. Beberapa jam kemudian, aku terbangun oleh aroma teh hangat dan suara kayu berbakar. Aku berada di dalam pondok sederhana. Ibu Sumi sedang menatapku dengan cemas. "Nak, tadi ada pria mewah dengan mobil mencari-mencari di sekitar sini. Dia bilang istrinya hilang karena linglung. Apa itu suamimu?" Tanya Ibu Sumi pelan. Jantungku berdegup kencang. Aris sudah sampai di sini. "Ibu, tolong saya. Dia bukan pria baik. Dia yang membuat saya seperti ini. Saya harus menghubungi seseorang." Ibu Sumi tampak ragu, namun melihat luka gores di sekujur tubuhku dan ketakutan yang nyata di mataku, ia luluh. "Di sini tidak ada sinyal ponsel, Nak. Tapi anak saya punya radio komunikasi di gudang. Dia relawan penjaga hutan. Ini adalah rintangan terakhir di bagian ini. Aku harus mengirimkan pesan melalui radio komunikasi itu sebelum Aris menemukan pondok ini." Namun saat aku baru saja berdiri, terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan pondok. Srek, suara ban mobil di atas kerikil. "Permisi, apa ada wanita muda lewat sini?" Suara Aris terdengar dari luar, dingin dan sopan, seolah dia adalah suami yang sangat khawatir. Aku mematung. Ibu Sumi menatapku, lalu menunjuk ke arah kolong tempat tidur yang tertutup kain panjang. Aku segera masuk ke dalam sana, menahan napas. "Oh, tidak, Pak. Dari tadi saya cuma sendiri di sini.
jawab Ibu Sumi dengan suara yang diusahakan tenang. Aku melihat sepasang sepatu pantofel mewah Aris melangkah masuk ke dalam pondok. Dia berdiri hanya beberapa senti dari tempat aku bersembunyi. Aku bisa mendengar deru napasnya. Aris tidak langsung pergi. Dia terdiam, mengamati sisi ruangan. Harum tehnya enak, Bu. Tapi kenapa ada 2 cangkir di meja? Tanya Aris dengan nada yang membuat bulu kuduku berdiri. Di bawah kolong tempat tidur yang sempit, aku menutup mulut dengan kedua tangan. Debu masuk ke hidungku, memicu rasa gatal yang hebat. Namun aku lebih baik mati tersedak daripada mengeluarkan suara. Sepatu pantofel Aris yang mengkilat kini berada tepat di depan mataku. Hanya terhalang selembar kain spray yang tipis. Oh, itu cangkir anak saya yang baru saja berangkat ke pos penjaga, Pak. Suara Ibu Sumi bergetar. Dia adalah aktor yang buruk dalam tekanan. Dan Aris adalah seorang pemangsa yang bisa mencium bau ketakutan dari jarak 1 kilometer. Aris tidak menjawab. Ia melangkah perlahan mengelilingi ruangan. Suara derit lantai kayu di atas kepalaku terdengar seperti dentang lonceng kematian. Ibu tahu? Suara Aris kembali terdengar. Kini lebih rendah dan intim. Istriku itu sedang sakit. Dia sering berhalusinasi dan membawa barang-barang yang bukan miliknya. Saya hanya takut dia menyakiti orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Aris berhenti tepat di depan tempat tidur. Aku melihatnya membungkuk sedikit. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apakah dia melihat ujung dasterku? Bu, boleh saya meminjam senter Ibu? Lampu mobil saya mendadak redup, pinta Aris. Ibu Sumi berpaling menuju dapur untuk mengambil senter. Di saat itulah, aku melihat tangan Aris bergerak cepat. Bukan mengambil senter, melainkan meraih sebuah benda di atas meja, flash disk yang tadi sempat kuletakkan di sana sebelum bersembunyi. Ibu Sumi lupa menyembunyikannya. Aris memutar-mutar benda kecil itu di tangannya dengan senyum miring yang tidak terlihat oleh Ibu Sumi. Dia tahu aku ada di sini. Dia hanya sedang bermain-main dengan mangsanya. Begitu Ibu Sumi kembali dan menyerahkan senter, Aris berkata, "Terima kasih, Bu. Jika Ibu melihatnya, katakan padanya, anak-anak menunggunya di rumah, dan aku tidak akan sesabar ini jika dia terus bersembunyi." Aris keluar. Deru mobilnya menjauh. Aku keluar dari kolong tempat tidur dengan tubuh lemas dan tangis yang pecah. "Dia mengambilnya, Bu. Dia mengambil satu-satunya bukti yang saya punya," rintihku. Ibu Sumi memelukku dengan rasa bersalah yang mendalam. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak tahu benda itu begitu penting." Kini, aku berada di titik terendah. Semua usahaku gagal. Aku tidak punya dokumen Pak Broto, aku tidak punya rekaman medis ayah, dan aku tidak punya akses ke dunia luar. Satu-satunya yang kupunya hanyalah nyawaku sendiri dan ingatan tentang kekejamannya. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menyadari satu hal. Aris membawa flash disk itu karena dia takut. Jika dia tidak takut, dia akan menghancurkannya di depanku. Berarti, masih ada salinan lain yang tidak dia ketahui. Tiba-tiba, radio komunikasi di sudut ruangan berbunyi statis. "Panggilan untuk Ibu Sumi, ini Bayu, saya sedang di kaki bukit bersama tim. Kami menemukan botol kaca di Taman Rumah Jakarta. Laras, jika kamu mendengar ini, bertahanlah." Suara Bayu. Harapan itu muncul kembali, namun bersamaan dengan itu, aku melihat dari jendela kecil pondok. Mobil Aris tidak benar-benar pergi. Dia memutar balik dan berhenti di ujung jalan, mematikan lampunya. Dia sedang menungguku keluar. Pilihanku kini hanya satu, dan itu adalah pilihan paling sulit. Keluar dan menyerahkan diri untuk memancingnya menjauh dari pondok ini agar Bayu bisa sampai ke sini. Atau tetap bersembunyi dan membiarkan Ibu Sumi dalam bahaya saat Aris kehilangan kesabarannya. Aku menatap Ibu Sumi yang masih gemetar di sudut ruangan. Jika aku tetap di sini, Aris akan kembali dan wanita tua yang tidak berdosa ini akan menjadi sasaran amarahnya. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menjadi korban dari tragedi keluargaku. "Ibu, terima kasih untuk semuanya," bisikku sambil memegang tangannya. "Jika pria itu kembali, katakan saja aku lari ke arah lembah." "Tapi Nak, di luar masih sangat gelap dan berbahaya." Ibu Sumi menahan lenganku.
Aku menggeleng mantap. Dia menginginkan aku, Bu, bukan ibu. Aku melangkah keluar dari pondok tanpa alas kaki. Dinginnya tanah yang basah menusuk sampai ke tulang. Tapi api di dalam hatiku jauh lebih panas. Aku sengaja berjalan ke arah lampu mobil Aris yang remang-remang di kejauhan. Aku ingin dia melihatku. Aku ingin dia mengejarku menjauh dari pondok ini. Benar saja, begitu siluet tubuhku tertangkap cahaya lampu mobil, mesin mobil itu menderu. Aris turun dari mobil dengan langkah cepat. "Laras, berhenti!" teriaknya. Suaranya tidak lagi tenang. Ada noda keputusasaan dan kemarahan yang bercampur jadi satu. Aku berhenti di epi sebuah lereng kecil. Aku berbalik, menatap pria yang 10 tahun ini tidur di sampingku. Di bawah sinaran cahaya lampu mobil yang menyorot dari kejauhan, wajahnya tampak seperti orang asing. Mulai lagi, aku tertawa getir di tengah isak tangisku. Di atas nisan ayahku, di atas penderitaan ibu yang kehilangan segalanya. Kamu tidak mencintaiku, Aris. Kamu hanya mencintai kemenanganmu. Aris mengeluarkan flash disk yang ia curi dari pondok tadi. Benda ini sudah di tanganku. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang akan percaya pada wanita yang dianggap sakit seperti kamu tanpa bukti? Aku tersenyum. Sebuah senyum yang membuat Aris mengerutkan kening. Kamu lupa satu hal, Aris. Kamu memang mengambil flash disk itu. Tapi kamu lupa bahwa aku memiliki memori yang lebih kuat daripada sekedar data digital. Dan malam ini, aku tidak lari untuk bersembunyi. Aku lari untuk memancingmu keluar ke tempat di mana suaramu bisa didengar oleh orang lain. Tiba-tiba, dari arah bawah lembah, lampu-lampu senter mulai bermunculan. Suara teriakan memanggil namaku bergema di hutan. "Laras! Laras! Di mana kamu?" Itu suara Bayu. Wajah Aris berubah pucat. Dia tersadar bahwa dia telah terjebak dalam permainannya sendiri. Dia mengira aku adalah mangsa yang ketakutan, padahal aku adalah umpan yang sedang menariknya ke tengah-tengah kerumunan saksi. "Laras, ikut aku sekarang atau..." Aris melangkah maju, tangannya hendak meraih lenganku. "Atau apa, Aris? Kamu mau melakukan apa di depan para penjaga hutan dan polisi yang sedang menuju ke sini?" Ini adalah titik paling krusial. Aris berdiri di antara egonya yang besar dan kenyataan bahwa topengnya mulai teratak. Namun, tepat saat Bayu dan timnya hampir mencapai kami, Aris melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tidak lari. Dia justru menjatuhkan diri berlutut dan mulai berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong! Istri saya mencoba melompat ke jurang. Tolong bantu saya menenangkannya." Aku terperangah. Dia sedang memainkan kartu terakhirnya, memutarbalikan fakta dan membuat aku terlihat seperti orang yang sedang mencoba mengakhiri hidup karena gangguan jiwa. Pilihan tersulit kini ada di depanku. Haruskah aku melawan narasinya di saat aku tampak berantakan dan lemah? Atau adakah cara lain untuk membongkar kebohongannya di depan semua orang? Bayu dan tim penyelamat sampai di lokasi kami dengan napas tersengal. Belasan lampu senter kini menyorot tepat ke wajahku dan Aris. Cahayanya begitu menyilaukan, menciptakan suasana mencekam di tengah hutan yang basah. "Laras, astaga, kamu tidak apa-apa?" Bayu berlari mendekat, namun langkahnya terhenti oleh teriakan Aris. "Jangan mendekat, tolong, jangan buat dia semakin tertekan." Aris berteriak dengan nada yang begitu meyakinkan. Ia masih berlutut, wajahnya basah oleh air hujan, atau mungkin air mata buatan. "Dia sedang tidak sadar, Bayu. Laras mencoba melompat. Dia trauma karena terlalu banyak membaca berkas-berkas lama ayahnya." Aku berdiri mematung. Dinginnya malam kini kalah oleh rasa mual melihat akting suamiku sendiri. Aris menatap Bayu dengan tatapan memohon, tatapan seorang suami yang sangat mencintai istrinya namun sudah kehabisan cara. "Laras, kemarilah sayang, berikan benda itu padaku. Kita pulang ya, anak-anak menangis menunggumu." Aris mengulurkan tangannya perlahan, seolah-olah sedang menjinakkan hewan yang ketakutan. Beberapa orang dari tim penyelamat mulai berbisik. Mereka menatapku dengan kasihan. Pakaianku yang robek, rambutku yang berantakan, dan kakiku yang tanpa alas membuat narasinya terlihat sangat masuk akal. Di mata mereka, aku adalah wanita yang sedang mengalami gangguan mental. "Laras, apakah benar apa yang dikatakan Aris?" Bayu bertanya dengan nada sangat hati-hati. Ada keraguan di matanya. Inilah saatnya.
Jika aku hanya berteriak menuduhnya, orang-orang akan semakin yakin bahwa aku gila. Aku harus menggunakan kecerdasanku, bukan emosiku. Aku menarik napas panjang, merapikan rambutku yang basah dan berdiri dengan tegak. Aku tidak lagi gemetar. Bayu, lihat aku. Apakah aku terlihat seperti orang yang sedang ingin mengakhiri hidup? Aku menatap Aris yang masih berakting. Aris, jika aku memang gila, kenapa kamu harus mencuri flash disk dari meja Ibu Sumi tadi? Dan jika aku berhalusinasi, kenapa kamu harus membawa aku ke rumah pegunungan ini tanpa ponsel dan mengunci pintunya dari luar? Aku hanya melindungimu, Laras. Kamu histeris. Sela Aris cepat. Kalau begitu, kataku sambil meraba saku dasterku yang lain. Jelaskan pada mereka, untuk apa kamu membawa pulpen ini? Aku mengeluarkan sebuah pulpen hitam elegan milik Aris yang sempat kuambil dari meja kerjanya. Aris mengerutkan kening, bingung kenapa aku mempermasalahkan sebuah pulpen di saat seperti ini. Itu hanya pulpen kerja, Laras. Berikan padaku sebelum kamu melukai dirimu sendiri dengan ujungnya, kata Aris mencoba mendekat. Ini bukan sekedar pulpen, Aris. Ini adalah pulpen dengan kamera pengintai dan perekam suara yang biasa kamu gunakan untuk merekam pertemuan bisnismu secara rahasia. Dan pulpen ini sudah menyala sejak aku masuk ke ruang kerjamu malam itu. Semua pengakuanmu di ruang kerja, semua ancamanmu di mobil, dan pembicaraan kita di tepi jurang ini, semuanya terekam di sini. Wajah Aris berubah seketika, pucat pasi. Warna merah kemarahan mulai naik ke lehernya. Dia tahu pulpen itu memiliki fitur auto cloud yang akan mengunggah data jika mendapat sinyal. Berikan pulpen itu padaku. Laras. Aris berdiri. Suaranya tidak lagi lembut. Topengnya mulai retak tepat di depan mata Bayu dan para saksi. Bayu, ambil pulpen ini. Aku melemparkan pulpen itu ke arah Bayu. Bayu refleks melompat untuk menangkapnya. Namun ia terpeleset di tanah yang licin. Bayu menangkap pulpen itu dan segera mundur. Suasana berubah drastis. Para petugas kini tidak lagi menatapku dengan kasihan, melainkan menatap Aris dengan penuh kecurigaan. Jangan bergerak, Pak Aris. Salah satu petugas penjaga hutan menghalangi langkah Aris. Dia bohong, itu hanya pulpen biasa. Laras, kamu sudah keterlaluan. Aris berteriak menunjukkan wajah aslinya, pria yang penuh amarah dan kendali. Namun rintangan terbesar belum berakhir. Bayu memeriksa pulpen itu dan wajahnya mendadak lesu. Laras, pulpen ini, baterainya mati. Tidak ada lampu indikator yang menyala. Aris tertawa terbahak-bahak di tengah kegelapan hutan. Sudah kubilang kan, dia hanya berhalusinasi. Dia mengarang cerita tentang pulpen kamera karena dia sudah gila. Duniaku kembali gelap. Apakah aku salah mengambil pulpen ataukah Aris sudah menggantinya? Di saat harapan terakhirku tampak pupus, Aris melangkah maju dengan penuh kemenangan, tidak menyadari bahwa di belakangnya Ibu Sumi baru saja muncul membawa sesuatu. Tawa Aris menggema di antara pepohonan, terdengar sangat puas dan mengerikan. Dia melangkah mendekat ke arah Bayu, hendak mengambil kembali pulpen yang dianggap rusak itu. Sudah cukup sandiwara ini, Laras. Bayu, berikan pulpen itu padaku. Aku akan membawa istriku pulang untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Bayu tampak ragu. Dia menatap pulpen yang di tangannya. Lalu menatap aku. Aku hanya bisa mematung, merasa dihianati oleh sebuah benda mati. Benarkah perjuanganku berakhir hanya karena sebuah baterai yang habis? Tunggu dulu. Sebuah suara rentam memecah tegangan. Dari kegelapan jalan tetapak, Ibu Sumi muncul dengan napas tersengal-sengal. Dia tidak datang sendiri. Dia memegang sebuah amplop plastik tua yang dibungkus kain lusuh. Di sampingnya, seorang pria muda, anaknya yang merupakan penjaga hutan, membantu dia berjalan. Pria ini, dia berbohong, kata Ibu Sumi sambil menunjuk Aris dengan jarinya yang gemetar. Aduh, Ibu jangan ikut campur. Ibu tidak tahu apa-apa soal keluarga kami. Saya tahu lebih dari yang kamu kira, Aris Munandar, sahut Ibu Sumi dengan nada yang tiba-tiba sangat dingin. 20 tahun lalu, saya adalah perawat yang bekerja di rumah sakit di mana Pak Samudra, ayah Laras, dirawat. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku menatap Ibu Sumi dengan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Dunia tidak mungkin sekecil ini. Ibu, perawat itu? Bisikku. Ibu Sumi mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Saya melarikan diri ke gunung ini karena rasa bersalah.
Pria ini membayar saya untuk tutup mulut soal kabel telepon yang dicabut dan obat yang disembunyikan. Tapi saya tidak pernah bisa menghancurkan bukti aslinya. Ibu Sumi menyerahkan amplop plastik itu kepada Bayu. Di dalamnya ada catatan medis asli yang belum diubah dan sebuah kaset rekaman suara saat Aris memberikan instruksi itu padaku di lorong rumah sakit. Saya menyimpannya selama 20 tahun sebagai jaminan keselamatan saya. Dan juga sebagai harapan bahwa suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya. Wajah Aris yang tadinya penuh kemenangan, kini berubah menjadi abu-abu. Dia mencoba menerjang Ibu Sumi untuk merampas amplop itu. Namun anak Ibu Sumi dan tim penyelamat dengan sigap menghalanginya. "Jangan berani-berani, Pak," bentak anak Ibu Sumi. Bayu membuka amplop itu dengan cepat. Di bawah sorot senter, dia membaca dokumen itu dan mendengarkan detik-detik awal dari kaset kecil yang diputar melalui tape portable milik tim penyelamat. "Pastikan tidak ada yang menghubunginya malam ini. Jika dia bangun, biarkan saja. Ini perintah." Suara Aris di kaset itu terdengar sangat mudah, namun sangat dingin. Semua orang di sana terdiam. Keheningan yang sangat pekat menyelimuti hutan. Tidak lagi ada keraguan. Tidak lagi ada istri yang sakit. Yang ada hanyalah seorang pria yang telah membangun keisaraannya di atas nyawa orang lain. Aris mundur perlahan, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. "Itu palsu, itu rekayasa. Laras, kamu yang membayar wanita ini untuk menjatuhkanku." Aku melangkah maju, menatapnya tepat di mata. "Tidak ada lagi kebohongan, Aris. Kamu yang memberikan kuncinya padaku. Jika kamu tidak membawaku ke gunung ini, aku tidak akan pernah bertemu dengan Ibu Sumi. Kejahatanmu sendiri yang menuntunmu ke kehancuran." Aris melihat ke sekeliling. Polisi yang datang bersama tim Bayu mulai mengeluarkan borgol. Di tengah keteputsasaan terakhirnya, Aris tidak meminta maaf. Ia justru tertawa getir. "Aku melakukan semuanya untukmu, Laras, agar kamu tetap menjadi ratu. Tanpamu, kamu bukan siapa-siapa." "Tanpamu," aku balas pula dengan suara tertegas yang pernah kupunya. "Aku adalah wanita yang memiliki nurani. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang kamu curi." Saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangannya, aku merasa beban yang menindas dadaku selama 10 tahun akhirnya terangkat. Namun, ini barulah awal perjuangan hukum yang panjang. Gema suara sirine polisi perlahan yang hilang di balik kabut pegunungan. Membawa pergi pria yang selama 10 tahun kupanggil suamiku. Aku berdiri di halaman pondok Ibu Sumi, dibungkus selimut wol tebal. Tubuhku masih bergetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena kenyataan bahwa seluruh hidup yang kubangun ternyata adalah sebuah panggung sandiwara yang megah. "Laras, kita harus berangkat sekarang. Polisi butuh keteranganmu di kantor pusat," ajak Bayu lembut. Aku menatap rumah besar di atas tebing itu sekali lagi. Rumah itu bukan lagi istana bagiku. Itu adalah monumen pengkhianatan. "Bay, aku tidak ingin kembali ke rumah itu. Tidak malam ini, tidak juga besok. Tapi Laras, semua barangmu, perhiasanmu, asetmu, semua itu dibeli dengan uang yang seharusnya milik ayahku Bayu. Aku tidak menginginkan satu helai benang pun dari sana," kataku tegas. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan Aris Munandar meledak di media. Judul berita utama terpampang di mana-mana. Pengusaha properti terkenal ditangkap terkait kasus sabotase dan penipuan 20 tahun silam. Namun kemenangan ini terasa pahit. Sebagai istri dari tersangka utama, seluruh aset kami dibekukan untuk penyelidikan. Aku harus meninggalkan rumah mewah di Jakarta hanya dengan membawa satu koper berisi pakaian sehari-hari dan foto-foto anak-anak. Aku menolak menggunakan pengacara mahal yang ditawarkan rekan bisnis Aris. Aku memilih berdiri sendiri. Aku menyewa sebuah rumah petak kecil di gang sempit tak jauh dari bekas pabrik tekstil ayah yang kini sudah menjadi gudang kosong. Disinilah aku memulai hari pertamaku sebagai wanita merdeka. "Bunda, kenapa kita tidak pulang ke rumah besar?" tanya si bungsu sambil menatap langit-langit kamar yang sedikit berjamur. Aku berlutut, menggenggam tangan kecilnya. "Karena di sini, kita tidak perlu takut pada rahasia lagi, Nak. Di sini, kita akan membangun rumah yang pondasinya bukan dari kebohongan, tapi dari kejujuran." Rintangan pertamaku dimulai. Aku tidak punya uang tunai. Perhiasan pemberian Aris kuserahkan semuanya ke pihak berwajib sebagai barang bukti. Aku harus mencari pekerjaan.
Namun setiap kali perusahaan melihat namaku di resume, mereka menolak. Namaku sudah terlanjur tercemar oleh skandal suamiku. Maaf Bu Laras, kami tidak bisa menerima risiko reputasi, ujar seorang manajer butik yang dulu sangat memujaku. Aku keluar dari butik itu dengan kepala tegak, meski hatiku remuk. Saat aku duduk di bangku taman kota menatap sepatu satu-satunya yang mulai aus, seorang wanita tua mendekatiku. Dia adalah mantan penjahit di pabrik ayah dulu, yang kini membuka jasa permak pakaian di pasar. Non Laras, saya dengar apa yang terjadi. Jangan menyerah, ucapnya sambil memberikan sebuah kantong kain. Ini mesin jahit tua milik saya, pakailah. Non punya bakat desain seperti almarhum Pak Samudra, mulailah dari kecil. Aku menatap mesin jahit karat itu seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Aku sadar, perjuangan hidup yang sesungguhnya bukan saat aku di dalam hutan, tapi saat aku harus membuktikan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa bayang-bayang nama besar Aris Munandar. Malam itu, di tengah suara bising kendaraan di luar gangku, aku mulai menggambar sketsa pakaian pertamaku. Di atas kertas kusam aku menuliskan sebuah merek baru, Larasati, Kebangkitan. Mesin jahit tua itu menderu di ruang tamu kecilku yang hanya beralaskan tikar. Suaranya bising, namun bagiku itu adalah melodi kemenangan. Aku sedang menyelesaikan pesanan 10 seragam kerja dari sebuah warung makan di pasar. Jari-jariku yang terbiasa mengenakan cincin berlian, kini penuh dengan bekas tusukan jarum dan noda kapur kain. Namun, kedamaian kecilku terusik. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang sempit rumahku. Dari dalamnya, keluar Pak Danu, mantan pengacara pribadi Aris yang masih setia padanya. Ia masuk ke rumahku tanpa melepas sepatu mahalnya, menatap jijik pada dinding yang mengelupas. Nyonya Laras? Atau haruskah saya panggil Ibu Laras saja sekarang? Ucapnya dengan nada merendah. Tuan Aris mengirimkan pesan dari balik jeruji. Beliau menawarkan kesepakatan. Cabut kesaksian Anda tentang kejadian di rumah sakit, dan ia akan memastikan Anda mendapatkan kembali rumah mewah dan seluruh tunjangan bulanan. Pikirkan anak-anak, Bu. Apa Anda tega membiarkan mereka hidup di lingkungan seperti ini? Aku berhenti menjahit. Aku menatapnya lurus. Katakan pada Aris, anak-anak saya mungkin kehilangan kemewahan, tapi mereka mendapatkan kembali ibu mereka, dan itu tidak bisa dibeli dengan rumah manapun. Pak Danu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ancaman. Keangkuhan tidak akan memberi makan Anda, Laras. Ingat, Aris masih punya banyak tangan di luar sana. Bisnis kecil Anda ini bisa saja hancur sebelum berkembang. Ancaman itu bukan gertakan sambal. Keesokan harinya, pemasok kain langgananku di pasar mendadak menolak menjual barang padaku. Maaf Mbak Laras, ada orang besar yang melarang kami menyuplai kain untuk Mbak Laras. Ucap si pedagang dengan wajah takut. Aku kembali dengan tangan hampa. Tanpa bahan baku, aku tidak bisa menyelesaikan pesanan. Aku terduduk di depan pintu rumah petakku, merasa dunia seolah kembali menutup jalannya untukku. Tiba-tiba, suara langkah kaki ramai terdengar mendekat. Aku mendongak dan terkejut melihat sekelompok orang, pria dan wanita paruh badan berdiri di depan rumahku. Mereka membawa gulungan kain, benang, dan kancing. Non Laras, kami mantan buruh Samudra Tekstil, Non. Kami dengar Non sedang membangun kembali nama keluarga. Kami tidak punya banyak uang, tapi kami punya stok kain sisa dan tenaga. Kami ingin membantu Non sebagaimana dulu Pak Samudra membantu keluarga kami saat kami susah. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Mereka, orang-orang yang dulu ikut kehilangan pekerjaan saat ayahku bangkrut, justru menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan saat aku jatuh. Non Laras, jangan takut pada ancaman mereka, sahut seorang ibu sambil meletakkan segulung kain katun berkualitas tinggi. Kebohongan mungkin bisa lari cepat, tapi kebenaran punya nafas yang lebih panjang. Dengan bantuan mereka, aku mengubah rumah petaku menjadi bengkel jahit darurat. Kita bekerja siang dan malam. Sketsa-sketsaku yang menggabungkan motif tradisional dengan potongan modern mulai menarik perhatian. Bukan dari kalangan jet set teman-teman Aris, tapi dari orang-orang biasa yang menghargai narasi tentang kejujuran di balik setiap jahitan. Namun, di tengah semangat yang membara, sebuah surat pengadilan datang. Aris mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan aku tidak mampu secara finansial. Ini adalah rintangan paling berat. Aris tahu, hartaku bisa dirampas, tapi jiwaku hanya bisa dipatahkan jika anak-anak diambil.
Aku harus membuktikan di pengadilan minggu depan bahwa bisnis kecil ini bukan sekedar pelarian, melainkan masa depan yang layak bagi anak-anakku. Pagi itu, udara di ruang sidang terasa begitu menyesakkan. Aku mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker, hasil jahitan tanganku sendiri. Di seberang meja, Aris duduk dengan mengenakan baju tahanan, namun sorot matanya tetap angkuh. Ia didampingi tim pengacara yang tampak siap melahapku hidup-hidup. Yang mulia, suara Pak Danu, pengacara Aris, menggema di ruangan. Ibu Laras tidak memiliki pekerjaan tetap, tinggal di pemukiman yang tidak layak bagi pertumbuhan anak, dan saat ini sedang dalam kondisi emosional yang labil akibat perceraian. Kami memohon agar hak asuh jatuh kepada klien kami, yang meskipun dalam masa tahanan, memiliki wali keluarga yang sangat mampu secara finansial. Aku menarik nafas dalam. Tanganku terkepal di bawah meja. Silahkan pembelaan dari Ibu Laras, ucap hakim. Aku berdiri. Suaraku tidak bergetar. Yang mulia, saya memang tinggal di rumah kecil. Saya memang memulai dari nol. Tapi anak-anak saya kini tidur dengan tenang karena mereka tahu ayahnya tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Mengenai kemampuan finansial, aku mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan data penjualan dari situs web pre-order koleksi Larasati, Kebangkitan. Semalam, koleksi pertama saya resmi diluncurkan secara daring. Dalam waktu 6 jam, seluruh stok yang kami produksi bersama mantan buruh ayah saya habis terjual. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah pemulihan nama baik keluarga Samudra yang dulu dihancurkan oleh pria di hadapan saya ini. Aris mendengus kasar. Itu hanya keberuntungan sesaat, Laras. Itu adalah kepercayaan, Aris, balasku tenang. Masyarakat membeli karena mereka tahu setiap rupiahnya digunakan untuk memberikan upah layak bagi para buruh yang dulu kamu khianati. Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka. Bayu masuk dengan membawa sebuah dokumen baru yang baru saja disahkan oleh Bank Pusat. Ia menyerahkannya pada hakim. Yang mulia, kami menemukan bukti bahwa sebagian besar aset yang dibekukan sebenarnya adalah milik sah keluarga Samudra yang dialihkan secara ilegal oleh tersangka. Bank telah menyetujui pengembalian hak pengelolaan aset tersebut kepada Ibu Larasati sebagai ahli waris tunggal. Wajah Aris seketika berubah. Senyum sinisnya hilang. Kekuatan terakhirnya, uang, baru saja menguap di depan matanya sendiri. Hakim mengetuk palu. Menimbang bukti-bukti kemandirian ekonomi dan integritas moral Ibu Laras, pengadilan memutuskan hak asuh sepenuhnya jatuh kepada Ibu Larasati dan memerintahkan pengalihan kembali aset keluarga Samudra kepada ahli waris yang sah. Tok, tok, tok. Suara palu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku. Aku terduduk lemas, air mata kebahagiaan mengalir deras. Aris mencoba berteriak, memaki, dan menyalahkan pengacaranya saat ia diseret kembali oleh petugas menuju selnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa takut. Ia bukan lagi raksasa yang menakutkan, ia hanyalah pria kecil yang terjebak dalam jaring laba-laba kebohongannya sendiri. Di luar ruang sidang, para mantan buruh ayah sudah menunggu. Mereka bersorak saat aku keluar. Ibu Sumi juga ada di sana, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kita menang, Non Laras, bisik Pak Jaja. Bukan saya yang menang, Pak Jaja, sambil memeluk mereka satu persatu. Kebenaranlah yang menang, dan hari ini kita pulang ke rumah yang sebenarnya. 3 bulan setelah persidangan itu, aku berdiri di depan gerbang berkarat yang sudah bertahun-tahun terkunci. Pabrik Samudra Tekstil. Di atas pintunya, papan nama kayu yang sudah lapuk itu kini telah diganti dengan papan logam baru yang gagah. Larasati Samudra Nusantara. Hari ini adalah peresmian kembali pabrik ini. Namun ini bukan sekedar acara potong pita. Aku mengundang semua orang yang pernah terluka oleh badai 20 tahun lalu. Bunda, kenapa kita kembali ke sini? Tanya anak sulungku sambil memegang jemariku. Karena disinilah kakekmu dulu berbangun mimpi, sayang. Dan di sini jugalah Bunda belajar bahwa sebuah bangunan yang runtuh bisa dibangun kembali, asalkan fondasinya adalah kejujuran. Acara berlangsung hikmat. Para mantan buruh mengenakan seragam baru hasil karya kami. Saat giliranku berpidato, aku tidak menceritakan tentang keberhasilan finansial atau kemewahan. Aku bicara tentang rasa sakit.
Selama 10 tahun, aku hidup dalam kemewahan yang ternyata adalah hasil dari air mata orang tua saya sendiri. Banyak yang bertanya, apakah aku mendendam pada Aris? Jawabannya adalah, dendam hanya akan membuatku tetap terikat padanya. Hari ini, aku memilih untuk melepaskan beban itu. Bukan karena apa yang dia lakukan itu benar, tapi karena aku berhak untuk bahagia tanpa bayang-bayang amarah. Setelah acara selesai, Bayu mendekatiku. Ia membawa sebuah surat dari lembaga pemasyarakatan. Aris ingin menemuimu, Laras. Dia bilang ada sesuatu yang belum dia katakan, kata Bayu. Aku terdiam sejenak, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung pabrik. Beritahu dia, Bayu, aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan melalui pengadilan dan melalui karya-karyaku. Tidak ada lagi rahasia di antara kami, karena bagiku, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Pelajaran terbesar yang aku dapatkan bukan tentang bagaimana menjatuhkan musuh, tapi bagaimana berdiri tegak tanpa harus menginjak orang lain. Aris mencoba menghancurkan keluargaku untuk memilikiku, tapi dia lupa bahwa cinta yang dipaksakan melalui kebohongan adalah sebuah penjara bagi pelakunya sendiri. Malam itu aku duduk di kantor lama ayah yang sudah aku rapikan. Aku menyentuh meja kayunya yang dingin. Aku merasakan kehadiran ayah di sana, tersenyum perongga. Aku tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, aku mendapatkan kembali jati diriku yang sempat hilang ditelan kemewahan semu. Namun di balik kemenangan ini, ada satu hal yang masih mengganjal. Ibu Sumi jatuh sakit, dan sebelum ia beristirahat, ia memintaku untuk melakukan satu hal terakhir yang berkaitan dengan makam ayah. Hujan gerimis membasahi pemakaman saat aku berdiri di depan nisan ayah. Sesuai wasiat terakhir Ibu Sumi sebelum beliau berpulang dengan tenang minggu lalu, aku harus memugar nisan ayah yang selama ini tampak sederhana dan sedikit terabaikan. Ibu Sumi menitipkan sebuah kunci kecil yang berkarat, yang katanya disimpan ayah di bawah bantal rumah sakit sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. "Non Laras, hati-hati," bisik Pak Jaja yang membantuku mengangkat lempengan batu di dasar nisan yang sudah mulai retak. Di bawah lempengan itu, tersembunyi sebuah kotak besi kecil kedap air. Dengan tangan gemetar, aku menggunakan kunci dari Ibu Sumi untuk membukanya. Di dalamnya, tidak ada perhiasan atau uang tunai, hanya ada sebuah buku harian kusam dan selembar surat wasiat asli yang belum pernah didaftarkan. Aku membaca surat itu di bawah payung yang dipegangi Bayu. Air mataku bercampur dengan rintik hujan. "Laras, putriku tersayang, jika kamu membaca ini artinya kamu telah menemukan jalanmu kembali. Ayah tahu Aris memiliki ambisi yang berbahaya, tapi ayah juga tahu kamu terlalu mencintainya saat itu. Ayah sengaja menyembunyikan sebagian kecil saham perusahaan atas namamu di sebuah yayasan pendidikan di luar negeri yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, termasuk Aris, hingga kamu sendiri yang mengambilnya dengan kesadaran penuh." Surat itu berlanjut dengan sebuah kejutan yang membuat jantungku berdegup kencang. "Aset itu bukan untuk kemewahanmu, Laras. Itu adalah dana abadi untuk sekolah anak-anakmu dan anak-anak para buruh yang setia. Ayah ingin kamu membangun kembali bukan hanya sebuah pabrik, tapi sebuah masa depan." Ternyata ayah sudah memprediksi semuanya. Beliau tahu pengkhianatan Aris akan terjadi, dan beliau menyiapkan sekoci terakhir untuk melindungiku dan cucu-cucunya. Ayah tidak pernah kalah, beliau hanya sedang menunggu aku untuk cukup dewasa menghadapi kebenaran. Tiba-tiba seorang petugas pemakaman datang menghampiriku. "Ibu Larasati, ada seseorang yang menitipkan ini untuk ibu di gerbang tadi. Dia tidak mau menyebutkan namanya." Sebuah amplop putih kecil, isinya hanya secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan Aris dari balik penjara. "Laras, selamat atas peresmian pabrikmu. Aku baru sadar bukan aku yang menghancurkan keluargamu, tapi aku yang menghancurkan diriku sendiri karena mencoba menjadi seperti ayahmu dengan cara yang salah. Jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka memiliki nama belakangku jika itu hanya akan menjadi beban bagi mereka." Itu adalah pertama kalinya Aris mengakui kesalahannya tanpa ada motif tersembunyi. Tidak ada permintaan maaf yang puitis, hanya sebuah pengakuan pahit dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya.
Aku meremas kertas itu lalu melepaskannya ke udara, membiarkannya terbang di bawah angin di antara nisan-nisan yang sunyi. Aku sudah memaafkannya, bukan untuk dia, tapi untuk kedamaian jiwaku. Bayu, kataku sambil menatap langit yang mulai cerah. Kita tidak akan mengganti nama belakang anak-anak. Mereka tetap anak Aris, tapi mereka akan tumbuh dengan nilai-nilai dari kakek mereka. Mereka akan belajar bahwa nama besar tidak datang dari harta, tapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Kini tugas terakhirku adalah menyusun masa depan bagi seluruh keluarga besar Larasati Samudra. 5 tahun telah berlalu sejak Palu Hakim memutus rantai yang membelenggu jiwaku. Pagi ini, gedung Larasati Samudra Nusantara tidak lagi hanya sebuah pabrik tekstil. Di sampingnya berdiri sebuah sekolah kejuruan desain dan teknologi kain yang sepenuhnya dibiayai oleh dana abadi yang ditinggalkan ayah. Ratusan anak-anak buruh dan warga sekitar belajar di sana, merajut mimpi mereka sendiri di atas tanah yang dulunya penuh dengan air mata. Aku berdiri di balkon kantor pusat, mengenakan kain tenun hasil inovasi terbaru tim kami, kain tenun yang menggabungkan serat alami dengan teknologi ramah lingkungan. Di tanganku, sebuah penghargaan tokoh integritas bisnis tahun ini tergeletak di meja. Namun bukan piala itu yang membuatku merasa kaya. Bunda, lihat, desainku masuk nominasi pameran sekolah. Putra sulungku berlari menghampiri, menunjukkan sebuah sketsa. Ia kini tumbuh menjadi pemuda yang cerdas. Ia tetap menggunakan nama belakang ayahnya, Aris Munadar, namun ia membawanya dengan martabat yang berbeda. Ia tidak malu, karena ia tahu bahwa manusia dinilai dari apa yang mereka bangun, bukan dari apa yang dihancurkan leluhur mereka. Bagus sekali, Nak. Ingat, satu garis yang jujur lebih berharga daripada 1000 lukisan yang penuh tipu daya, bisikku sambil membelai rambutnya. Tiba-tiba Bayu masuk membawa sebuah kabar yang mengejutkan. Laras, Aris akan bebas persyaratan bulan depan karena perilaku baik dan bantuannya mengungkap beberapa kasus korupsi di dalam lapas. Dia mengirim surat lagi. Dia ingin bertemu anak-anak, cuma sekali sebelum dia pergi ke kampung halamannya untuk hidup tenang sebagai petani. Aku terdiam menatap hamparan taman di bawah sana. Dahulu kabar ini mungkin akan membuatku gemetar ketakutan atau meledak dalam amarah. Namun sekarang, hatiku terasa tenang seperti telaga. Izinkan dia bertemu Bayu. Di taman pabrik ini, di tempat terbuka. Biarkan anak-anak melihat ayahnya sebagai manusia yang sedang belajar memperbaiki diri, bukan sebagai monster. Kita tidak bisa menghapus sejarah, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menyikapinya. Sore itu saat matahari terbenam dengan warna jingga yang dramatis di Cakrawala, aku berjalan di antara deretan mesin jahit yang sedang beristirahat. Aku teringat malam di hutan, botol gacha di semak-semak dan dinginnya lantai penjara Aris. Semua itu terasa seperti fragmen dari kehidupan orang lain. Aku menyadari bahwa tragedi adalah benang hitam yang ditenun Tuhan untuk membuat warna-warna cerah dalam kehidupan kita tampak lebih bersinar. Tanpa pengkhianatan Aris, aku mungkin tetap menjadi istri yang manja dan buta. Tanpa kemiskinan sementara, aku tidak akan pernah tahu kesetiaan para buruh ayahku. Aku melangkah keluar gedung, disambut oleh tawa anak-anak yang pulang sekolah. Aku mendongak ke langit, membisikkan satu janji terakhir pada mendiang ayah. Ayah, kain yang ayah mulai dulu sempat robek, tapi sekarang sudah saya jahit kembali, dan jahitannya jauh lebih kuat dari aslinya. Angin sore berhembus pelan, seolah membalas dengan pelukan yang tak terlihat. Kisahku bukan lagi tentang seorang korban, tapi tentang seorang penenun takdir.